JPU ungkap alasan tolak pledoi Dodi Prawinegara, terima uang sabu hingga pembelaan tak lengkap, dinilai subjektif dan dalil pembelaan tidak memenuhi unsur hukum. Penasihat hukum dalam nota pembelaan dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 114 sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan. Kemudian yang kedua, bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh untuk melakukan tindak pidana oleh saksi Teddy Minahasa Putra, sehingga terdakwa hanyalah alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketiga, bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan perintah saksi Teddy Minahasa Putra. Empat, adanya daya paksa atau operma. Lima, berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa dari sudut pandang undang-undang narkotika. Tanggapan, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak disusun dengan sistematis. Penasihat hukum tidak menguraikan analisa mengenai tidak terpenuhnya unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. Namun karena loyalitas saya pada orang yang salah, sehingga saya menjalankan perintah atasan yang salah dan membuat saya terseret masuk ke dalam masalah besar yang menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Saya tak pernah ada niat sama sekali untuk memiliki barang tersebut, apalagi mengambil keuntungan baik material maupun imaterial. Murni saya lakukan karena hanya melaksanakan perintah seorang Kapolda. Kalau ditanya hari ini persidangannya bagaimana, ini hari ini sangat menguntungkan kami semua. Karena di dalam tadi Bu Eva itu, kami juga ada lihat di beberapa media, dia menyampaikan itu bahwa orang yang disuruh untuk melakukan itu tidak dapat ada alasan pemaafnya untuk tidak bisa dipidana gitu. Karena ada aktor intelektual, tadi kan di akhir dibilang gitu. Yang menyuruh melakukan itu adalah aktor intelektual. Nah, dan ahli BNN juga mengatakan kemarin, bandar itu ya tidak perlu melihat barangnya, tidak perlu ikut menjual barangnya. Hanya saja dia hanya menelpon, WA dan segala macam, itu udah cukup dibilang sebagai bandar. Nah, itulah dugaan kami dari awal, dugaan keras kami dari awal, Pak TM ini adalah bandar. Kami penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili terdakwa Dodi Prawinegara bin Haji Maman Supratman menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa, dan karena dalam pembelaannya tidak mengungkapkan hal-hal sebagaimana pembelaan maupun klemensi seperti yang seharusnya dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi kliennya, maka kami mohon majelis hakim dalam putusannya kelak akan sependapat dengan penuntut umum. Demikian tanggapan atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawinegara bin Haji Maman Supratman ini kami sampaikan dan diserahkan kepada majelis hakim dan terdakwa melalui penasihat hukum dalam sidang hari ini Rabu 12 April 2023. Penuntut umum ditandatangani. Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan Dodi Prawinegara. Mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut tetap terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi tangan kanan penggelapan dan pengedar sabu Teddy. Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan Dodi Prawinegara dalam sidang replik perkara peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Dodi dinilai jaksa tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dan komprehensif, melainkan secara parsial dan sangat subjektif yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menolak nota pembelaan Dodi dan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan terima 300 juta. Uang hasil penjualan adalah nominal yang disebutkan jaksa dalam tanggapannya. Peran Dodi yang bekerja sama dengan Teddy Minahasa adalah menukar barang bukti sabu dan kemudian menjualnya. Berjudulkan tidak ada kejujuran yang sia-sia, pembelaan Dodi disampaikan dengan berurai air mata. Penuh penyesalan, Dodi sesalkan telah jalankan perintah dari Teddy Minahasa yang telah membuat hancur kehidupannya. Kini tinggal giliran Dodi yang menjawab melalui sidang duplik sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi itu. Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan Dodi Prawinegara. Mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut tetap terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi tangan kanan penggelapan dan pengedar sabu Teddy. Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan Dodi Prawinegara dalam sidang replik perkara peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Dodi dinilai jaksa tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dan komprehensif, melainkan secara parsial dan sangat subjektif yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.